Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas bab mengenai interaksi tanah, tanaman, dan ternak. Bab ini berisi 3 pokok bahasan. Yang pertama, dampak pengembalaan terhadap kondisi padang rumput. Pokok bahasan yang kedua adalah siklus nutrisi atau nutrient cycle. Pokok bahasan ketiga adalah asosiasi dan kompetisi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pokok bahasan mengenai asosiasi dan kompetisi. Seperti diketahui, organisme yang hidup di alam tidak berdiri sendiri-sendiri atau tidak hidup sendiri-sendiri, melainkan menjadi satu kumpulan individu-individu yang menempati suatu tempat tertentu, sehingga antar organisme akan terjadi interaksi atau hubungan. Interaksi-interaksi yang terjadi dapat merupakan interaksi antar individu dari spesies yang sama, tetapi dapat pula merupakan interaksi antar individu dari spesies yang berbeda. Interaksi atau hubungan antar organisme tersebut ada yang dikenal dengan istilah asosiasi dan kompetisi. Kita membahas asosiasi. Menurut Reso Sudarmo, asosiasi adalah kerukunan hidup bersama dan berhubungan atau berinteraksi secara timbal balik yang saling menguntungkan. Menurut Kurniawan dan kawan-kawan, ketertarikan tumbuhan untuk hidup dan tumbuh bersama disebut dengan asosiasi. Asosiasi ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif atau tidak berasosiasi. Asosiasi positif terjadi bila suatu jenis tumbuhan hadir bersamaan dengan jenis tumbuhan lainnya. Asosiasi negatif terjadi bila suatu jenis tumbuhan tidak hadir bersamaan dengan jenis tumbuhan lainnya. Nah, menurut Sikora, kondisi fisik tanah mempengaruhi komposisi jenis tumbuhan yang berasosiasi. Sedangkan Pratama dan kawan-kawan menjelaskan bahwa asosiasi negatif menunjukkan tidak adanya toleransi untuk hidup bersama pada area yang sama atau tidak adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Nah, hasil penelitian Mindusari menunjukkan ada spesies yang berasosiasi karena kedua spesies yang berasosiasi tersebut menyukai tempat dengan parameter lingkungan yang hampir sama. Misalnya tempat yang cenderung basah dan intensitas cahaya matahari yang tinggi hingga agak teduh. Lebih lanjut dijelaskan bahwa asosiasi jenis dapat mempengaruhi keanekaragaman jenis pada hutan suksesi. Pengukuran asosiasi menggunakan indeks OCI atau indeks IO. Nilai indeks OCI berkisar antara 0 sampai 1. Semakin kuat asosiasi antara dua jenis tanaman, maka nilai indeksnya semakin mendekati angka 1. Sebaliknya, semakin jauh asosiasi antara kedua jenis tanaman, maka nilai indeksnya semakin mendekati angka 0. Nah, indeks OCI ini dikelompokkan menjadi 4. Bila nilai indeks antara 1 sampai 0,75, tergolong asosiasinya sangat tinggi. Nilai indeks antara 0,5 sampai 0,74
asosiasinya tergolong tinggi. Nilai indeks antara 0,25 sampai 0,49, asosiasinya tergolong rendah. Nilai indeks di bawah 0,25, asosiasinya tergolong sangat rendah. Selanjutnya kita berbicara mengenai kompetisi. Kompetisi adalah interaksi di mana dua organisme berusaha untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Ingat, sumber dayanya harus terbatas. Kalau sumber dayanya tidak terbatas, maka tidak akan terjadi kompetisi atau persaingan untuk memperolehnya. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa air, unsur hara, sinar matahari, tikus, kelinci, dan lain-lain. Ada dua macam kompetisi, yaitu pertama, kompetisi intraspesifik adalah persaingan antara anggota spesies yang sama. Jadi dia bersaing, tapi dua spesies tersebut adalah spesies yang sama. Yang kedua adalah kompetisi interspesifik adalah persaingan antara anggota spesies yang berbeda. Jadi dia bersaing, dua organisme bersaing, organisme tersebut satu dengan yang lainnya spesiesnya berbeda. Dalam kasus kompetisi ini, tentu ada organisme lain yang dirugikan. Contoh kompetisi intraspesifik. Ada sejumlah besar pohon pinus tumbuh berdekatan antara satu dengan lainnya. Mereka akan bersaing untuk mendapatkan air, unsur hara, dan sinar matahari. Tidak ada pohon pinus yang dapat tumbuh dengan cepat karena akses sumber daya dibatasi oleh kehadiran pohon-pohon pinus lainnya. Akhirnya, karena perbedaan dalam genetika atau lokasi tertentu, beberapa pohon pinus akan tumbuh lebih cepat dan akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari sumber daya. Pohon-pohon yang tinggi akan mendapatkan lebih banyak sinar matahari, dan pohon-pohon yang lebih rendah atau lebih pendek akan menerima lebih sedikit sinar matahari. Dan pada beberapa dari pohon kecil akan mati akibat mereka tidak bisa berkompetisi. Contoh lainnya, pada suatu padang rumput terdapat banyak tanaman rumput yang jenisnya sama, tumbuh berdekatan antara satu dengan lainnya. Agar tumbuh dan berkembang, tanaman rumput tersebut membutuhkan air, unsur hara, dan sinar matahari. Namun dalam memperoleh air, unsur hara, dan sinar matahari, tanaman rumput harus berkompetisi atau bersaing dengan tanaman rumput di sekitarnya. Tanaman rumput yang memiliki genetika dan lokasi tertentu saja yang akan tumbuh dengan cepat dibandingkan dengan rumput lainnya. Tanaman rumput yang tumbuh lebih besar dan tinggi akan mendapatkan air, unsur hara, dan sinar matahari lebih banyak. Sebagian tanaman rumput lain terbatas pertumbuhannya. Dan ada pula tanaman rumput yang mati karena kalah dalam bersaing. Contoh kompetisi interspesifik. Banyak spesies predator seperti elang, burung hantu, rubah, anjing hutan menggunakan spesies mangsa yang sama, seperti tikus atau kelinci sebagai sumber makanan. Jika jumlah pasokan makanan
tidak memadai atau jumlah tikus atau kelinci jumlahnya sedikit, maka terjadi persaingan yang ketat antara pemangsa tersebut untuk memperoleh makanan. Pada akhirnya, spesies predator atau spesies pemangsa tertentu saja yang mungkin akan lebih berhasil daripada spesies lainnya. Contoh lainnya, di padang rumput terjadi pula kompetisi yang sama untuk memperoleh sumber daya yang terbatas. Spesies rumput yang memiliki ukuran yang tinggi, seperti rumput potong, akan mendapatkan lebih banyak air, unsur hara, dan sinar matahari dibanding spesies rumput yang memiliki ukuran pendek, seperti rumput gembala. Namun seringkali spesies rumput yang pendek yang ditemukan dalam jumlah yang lebih banyak. Hal ini terjadi ketika spesies yang memiliki ukuran yang lebih tinggi menjadi santapan organisme pemakan rumput atau akibat kebakaran atau akibat kejadian lainnya. Jadi demikian. Jadi rumput-rumput yang ukurannya tinggi seperti rumput gajah itu memiliki kesempatan untuk memperoleh sumber daya sinar matahari lebih banyak dibanding dengan rumput-rumput yang berukuran pendek seperti rumput gembala, contohnya rumput Brahlia brisantha. Itu ukurannya lebih pendek karena pertumbuhannya merambat di permukaan tanah. Tapi pada kejadian tertentu seperti adanya kebakaran, rumput yang berukuran tinggi itu mati. Tetapi rumput yang lebih pendek dapat lebih selamat akibat kebakaran. Sehingga dia lebih banyak terdapat tumbuh dibanding dengan rumput yang tinggi. Bila kejadiannya ada terjadi kebakaran. Nah, demikianlah penjelasan dari Bapak mengenai kompetisi dan asosiasi. Untuk selanjutnya, kita bertemu pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.